Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada video yang hari ini saya pikir sangat menarik untuk kita bahas sama-sama. Di mana ini anak-anak SMA teman-teman ya. Usai ujian mereka kompak nih teman-teman. Berlarian geruduk ke rumah Pak Jokowi. Katanya, kenapa sih kalian usai ujian itu bukannya pergi ke pantai kek, ya, jalan-jalan ke mall kek, tapi mereka kompak berlarian geruduk ke rumah Pak Jokowi, alasannya apa? Healing. Ini fenomena yang baru lagi yang kita temukan ya, di mana antusiasme Gen Z hari ini itu benar-benar mengagumi sosok seorang Joko Widodo. Ya terbukti ya, banyak sekali survei dari berbagai lembaga-lembaga survei mengatakan bahwa Pak Jokowi itu 85,3% didukung oleh Gen Z teman-teman. Ya, puas dengan kinerja Pak Jokowi. Itu survei yang berbicara. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana fenomena itu terus berlanjut. Dukungan-dukungan dari berbagai generasi kepada Pak Jokowi datang berbondong-bondong ke rumahnya. Dan lantas kemudian ada sekelompok orang-orang di podcast-podcast yang mengatakan bahwa 80% rakyat akan tolak kedatangan Pak Jokowi untuk keliling Indonesia. Hah? Nggak salah. Nggak salah tuh mas. Gimana sih Pieto? Kita saksikan dulu bagaimana keseruannya teman-teman. Masuk dulu. Tasnya taruh luar, ya. Tas sama jaket taruh di kursi. Tas sama jaket taruh di kursi. Jaket pada taruh di kursi, lihat. Anak SMA. Usai ujian geruduk ke rumah Pak Jokowi. Ini istirahat atau apa nih, Dek? Istirahat. Oh, udah pulang. Sampai keliru ini. Masih deg-degan. Ayo, masuk. Udah nih. Sudah. Gimana, seneng? Soalnya datang kirain tuh masih ngantri. Kita udah langsung foto. Ini dari mana nih? Seneng di jalan juga. Tadi saya bingung nyari rumah. Ini dari mana sih? Dari Sukoharjo. Iya. Ini bolos apa udah pulang? Udah pulang. Iya. Baru pulang. Iya. Sumpah happy banget. Masuk. Sumpah happy banget aku. Gak nyangka gitu ya? Surprise gitu ya? Oke. Sumpah happy banget aku. Karena salah satu anak SMA yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Coba kalian lihat teman-teman ya. Itu bukan hanya sekedar trending mencari kesempatan untuk berfoto kepada Pak Jokowi. Tapi itu benar-benar lahir dari hati mereka untuk foto dengan Pak Jokowi karena itu impian dan mimpi mereka yang akan membuat mereka bahagia ketika mereka jumpa Pak Jokowi secara langsung. Sekalipun itu hanya sekedar berfoto-foto, melihat Pak Jokowi senyum, cium tangan Pak Jokowi. Tapi itu yang membuat mereka bahagia, happy. Makanya ketika keluar dari pagar itu, salah satu anak mengatakan, sumpah happy banget aku dengan nada yang benar-benar ya seorang yang happy, seorang yang bahagia. Ya, Pak Jokowi semakin dicintai rakyatnya dari berbagai generasi. Lantas kemudian ada orang-orang yang hari ini sakit hati dengan Pak Jokowi, bencinya minta ampun kepada Bapak, dengkinya minta ampun. Melihat hal-hal seperti ini, makin makan hati mereka teman-teman. Makin sakit hati. Makanya saya pikir, ya semakin Pak Jokowi digandrungi oleh anak-anak SMA seperti ini, makin banyak yang akan menimbulkan fitnah lagi. Tapi mereka nggak sadari, fitnah, hujatan, cacian kepada Pak Jokowi adalah senjata ampuh sebenarnya yang kemudian dipakai Pak Jokowi, diputar balikan kebencian itu menjadi hal yang menguntungkan atas dirinya. Terbukti hari ini, diterpa dengan berbagai macam tuduhan, hinaan, fitnahan, Pak Jokowi bukan makin redup, malah
makin bersinar cahayanya. Inilah yang menjadi sebuah kehebatan dari seorang Joko Widodo yang pantas untuk kita teladani. Kita next ke berita selanjutnya, teman-teman. Dituduh curi start kampanye, Uki Prayudi daripada parpol yang turun 5 tahun sekali bagi amplop. Jadi keliru kalau menularkan semangat Jokowisme ini dilakukan cuma 5 tahun sekali. Keliru kalau hadirnya Pak Jokowi ke PSI itu cuma soal keuntungan elektoral buat PSI yang didapat dari nama besar Pak Jokowi. Ada yang bilang Pak Jokowi curi start kampanyein PSI. Teman-teman, jelas apa yang dilakukan Pak Jokowi bareng PSI itu bukan kampanye. Pak Jokowi sedang mengajarkan anak-anak PSI untuk membangun koneksi emosional dengan rakyat. Dan ini bukan kampanye. Kampanye itu punya definisi yang ajak, yang diatur undang-undang. Seperti misalnya, ada ajakan memilih dengan jargon-jargon tertentu. Justru salah dong, kalau parpol, pemimpin, calon pemimpin, wakil rakyat, dan calon wakil rakyat di masa depan terutama, hanya menyapa rakyat 5 tahun sekali, lalu bagikan amplop. Apa yang menjadi nilai bagi kerja-kerja Pak Jokowi yang barusan itu sudah saya lakukan bersama kawan-kawan struktur PSI di daerah. Contohnya dengan DPD PSI Jakarta Selatan. Silakan teman-teman simak video ini. Jadi kami baru saja menjalankan apa yang sudah diinstruksikan oleh Ketua Umum kami, yaitu Mas Kaisang Pangarep, yang juga merupakan arahan dari Pak Jokowi sendiri untuk mengetuk pintu warga, untuk bersalaman dengan warga, untuk merasakan bau keringat warga. Jadi di sini kami bukan hanya bercengkrama, ngobrol-ngobrol, tapi kami menjadikan mereka bagian dari anggota PSI. Dan per hari ini sudah ada 1.000 orang yang bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia hanya di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan sendiri. Dan ini bergerak secara masif, secara nasional. Terima kasih. Saya langsung terbuka cara berpikir saya, teman-teman, ya, ketika apa yang disampaikan oleh Bang Dede, ya. Ini luar biasa, teman-teman, ya. Ada yang mengatakan Pak Jokowi curi start kampanye. Padahal belum mulai kampanye Pak Jokowi udah curi start. Padahal belusukan itu atau kunjungan ke rakyat-rakyat itu nanti ada kampanye saja. Nah, ini yang kemudian menjadi pembahasan yang seru dan menarik tentunya, teman-teman, ya. Di mana mereka berpikir bahwa nanti saat kampanye lah baru orang-orang yang kemudian mempunyai kepentingan dalam kursi-kursi mereka, kepentingan dalam menjaring suara rakyat, ya, kemudian mereka melaksanakan itu. Berarti, ya, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini adalah sebuah perubahan tatanan, salah persepsi. Ya, masyarakat berpikir, wah, kita nanti akan mendapatkan perhatian dari banyak elit-elit politik nanti kalau dekat-dekat kampanye. Dan itu adalah sebuah hal yang biasa kita lihat sepanjang hidup kita, ya, terkait dengan hal ini. Banyak yang kemudian merasa paling dekat dengan rakyat kalau sudah dekat tahun pemilihan. Tetapi Pak Jokowi merubah sesuatu hal yang baru, teman-teman. Pak Jokowi mau merubah persepsi teman-teman, cara berpikir teman-teman di PSI, bahwa jangan nanti dekat dengan rakyat di saat sudah dekat pemilihan. Tapi sejak engkau terpilih, mulai tahun pertama engkau menjabat, harus sering-sering dekat dengan rakyat, harus kunjungi ke rakyat. Nanti jangan hanya nanti ada kampanye baru kalian turun dan dekat dengan rakyat, sok paling peduli agar supaya suara rakyat tertuju kepada kalian. Jangan seperti itu. Tapi Pak Jokowi mau memberi syarat, memberikan teladan kepada teman-teman PSI. Kalian harus mencium bau keringat rakyat, harus bercengkrama dengan rakyat sekalipun tahun politik masih jauh. Sekalipun resiko kalian akan dilupakan. Resiko kalian tidak akan diingat lagi karena mungkin tahun ini masih ada beberapa tahun lagi untuk tahun pemilihan. Mungkin kalian akan dilupakan. Akan tetapi ingat, satu kebaikan saja, ya, yang dilakukan dengan tulus tanpa ada motivasi, itu akan membekas di hati rakyat sampai kapanpun. Lihat Pak Jokowi hari ini, ya. Pak Jokowi mengunjungi rakyat, belusukan rakyat, bukan hanya dekat-dekat Pilpres, tapi semenjak dia menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan kemudian menjadi presiden. Pak Jokowi sejak pertama dia memimpin itu peduli dengan rakyat, belusukan ke sana ke sini, keliling Indonesia. Untuk apa? Untuk dekat dengan rakyat. Sehingga kita bisa melihat bahwa seorang Jokowi itu sampai detik ini, itu bersama dengan rakyat adalah hal yang menyenangkan baginya. Bersama dengan rakyat adalah hal yang
sangat disenangi oleh Pak Jokowi. Lantas kemudian mereka mengatakan, Pak Jokowi curi start kampanye. Emang nanti kampanye baru seseorang untuk bisa dekat bercengkerama dengan rakyat? Enggak kan teman-teman? Inilah yang luar biasa dari Pak Jokowi. Dan saya percaya masyarakat akan antusias untuk menyambut seorang Joko Widodo. Ya teman-teman ya, bagaimana pendapat kalian? Harus dekat dengan rakyat. Kalian sebelum terpilih, dekat dengan rakyat. Sesudah terpilih dan menjabat, harus sama perlakuan kalian. Agar supaya masyarakat itu melihat orang-orang yang dipercayakan tanggung jawab untuk menjadi anggota DPR, anggota legislatif, dan menjadi wakil gubernur, menjadi wakil wali kota, menjadi presiden. Ketika masyarakat berikan tanggung jawab itu, maka tunjukkanlah bahwa kalian memiliki motivasi dekat dengan rakyat bukan hanya untuk mencari suara, tapi untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan power untuk melakukan sesuatu untuk rakyat juga. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Saya Vicky Impong pamit. See you on the next video guys and God bless. Bye guys.